Kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh? Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Sudah 5 tahun Harun Masiku buron. Tak satu pun lembaga penegak hukum di negara ini yang bisa menangkap mantan caleg PDIP tersebut. Megawati, kalau Harun Masiku dan Hasto ditangkap akan datang. Dia akan pasang badan. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh? Apa namanya? Si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih? Siapa namanya? Tuh Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Marwarar Sirait atau ARA, politisi Partai Gerindra yang dulunya merupakan kader tulen PDI Perjuangan, membuka sayembara untuk menangkap Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader PDIP, sama seperti ARA. Sayembara itu dibuka setelah ARA terlibat saling sindir dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. ARA pun mengatakan, dia menyiapkan uang 6 miliar bagi masyarakat yang bisa menangkap Harun Masiku. Pasalnya, sudah 5 tahun Harun Masiku buron. Tak satu pun lembaga penegak hukum di negara ini yang bisa menangkap mantan caleg PDIP tersebut. Lantas, bagaimana pendapat Anda soal sayembara ini? Apakah Anda tertarik? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya, terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Anda siapa? Ini saya orang Kristen, Pak. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak. Tidak tahu Masiku? Berani sumpah? Berani sumpah? Coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. di sini. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Isu Harun Masiku lagi-lagi dinaikkan. Ya, itu suatu hal yang terjadi di mana mereka yang bersikap kritis kemudian digunakan berbagai instrumen hukum. Nah, Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. PDI ini berjuang itu dengan jalur-jalur konstitusional, dengan jalur-jalur hukum. Harun Masiku itu mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya dia mendapatkan pelimpahan suara dari PD Perjuangan berdasarkan kebijakan PD Perjuangan karena ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda, yang kemudian dikategorikan sebagai suap. Karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah suatu pelanggaran hukum. Tetapi sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote, suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada 3 yang menjalani hukuman pidana
karena terkait dengan suap tersebut, tapi sebenarnya diawali dengan kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun itu masih bisa dilakukan pemerasan agar menjadi anggota legislatif. Sebentar, tadi Anda mengatakan mencoba dikaitkan dengan Anda kasus Harun Masiku ini. Keterkaitannya seperti apa? Ya karena kan saya sangat bersikap kritis dan itu terbukti. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Tujuannya untuk mengunci Anda maksudnya berarti? Oh betul, di pengadilan saya sudah jelaskan terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan Harun Masiku, dan tidak ditemukan suatu fakta-fakta yang berkaitan dengan saya. Tetapi sekarang menjadi musim ketika saya mempersoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi kemudian Pak Jokowi, mengkritisi partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Pak Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku, seolah-olah itu dikaitkan dengan saya, padahal nggak ada kaitannya. Bang Levi berharap KPK akan mau menangkap ini dan itu. Ya ketika saya ditanya ya saya rata-rata air aja. Sampai saat ini bahwa ketika nanti KPK nangkap orang, saya pikir nangkep Bang. Ketika berapa jumlahnya, siapa orangnya, ya sekarang kita lihat aja KPK untuk ukuran gubernur, ya kan, itu ketakutan mengeluarkan. Tapi saya mau tanya deh. Artinya, sebentar, ya. Mas Iwan, artinya bahwa ini sudah sangat turun sekali. Saya takutnya ke depannya nanti sama kepala desa aja takut. Ya kan, karena ada kepentingan. Ini kan sangat berbahaya gitu kan Mas Iwan. Saya mau tanya gini, ini kan pimpinan baru, dewas baru, mungkin juga undang-undang yang baru, kita tidak tahu nanti Pak Prabowo apakah mau memperbaiki undang-undang KPK atau tidak. Tapi kalau lihat komitmennya harusnya ada harapan ke sana. Pertanyaannya begini, mungkin nggak orang-orang seperti Bung Yudi Purnomo, Novel Baswedan kembali ke KPK? Kalau saya melihatnya dengan kondisi saat ini, di mana pimpinan KPK pun yang seharusnya ada unsur masyarakat dan unsur pemerintah, masyarakatnya nggak ada, ya kan? Ya saya tentu kalau ada unsur masyarakat yang bisa dimasukkan harusnya gitu. Harusnya ada. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Heran guys. Ya, gak usah lah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Ini yang salah. Anak-anak jenderal kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak bom. Itulah kasus Harun Masiku. Ini kasus sudah 2019, sudah 5 tahun belum terungkap. Di sosmed pun sekarang lagi rame-ramenya ini. Megawati akan turun tangan jika Harun Masiku dan Hasto ditangkap. Gimana guys menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.